Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Nah, untuk kali ini kita masuk pada materi bab 2, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Sebelum kita membahas tentang interaksi antara desa dan kota, terlebih dahulu kita membahas tentang desa. Oke, akan ibu tampilkan slide-nya. Nah, desa itu apa? Desa itu bukan istilah yang asing buat kalian. Nah, jadi secara umum, desa itu dapat diartikan sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Jadi, desa itu adalah sistem pemerintahan terkecil. Nah, potensi desa, apa itu potensi desa? Potensi desa itu adalah segala sesuatu yang dimiliki desa yang dapat dikembangkan dan diolah dengan baik. Ini menjadi suatu modal untuk mengembangkan desa menjadi lebih maju. Nah, yang pertama itu desa memiliki potensi sebagai sumber daya tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, desa adalah merupakan salah satu sumber tenaga kerja untuk kota. Yang kedua, desa mempunyai lahan yang luas. Ya. Yang ketiga, desa memiliki sumber daya alam. Jadi inilah potensi desa yang jika dikembangkan, desa ini menjadi modal dasar untuk pengembangan desa lebih maju lagi. Berikut kita bahas tentang ciri-ciri desa. Yang pertama, ciri fisiknya. Nah, umumnya biasanya tepi desa ditandai dengan gapura untuk masuk desa. Ya, gapuranya itu biasanya paling meriah kalau 17 Agustus. Biasanya ada perlombaan untuk menghias gapura desa ya, Nak. Nah, yang kedua, tepi desa biasanya dikelilingi dengan tanaman bambu. Berikutnya terdapat makam dengan tanaman kamboja. Berikutnya juga terdapat balai desa. Jadi balai desa itu adalah tempat untuk pertemuan masyarakat desa atau warga desa untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Berikutnya terdapat lumbung desa. Lumbung desa itu adalah suatu tempat di mana untuk penyimpanan padi atau gabah dari masyarakat desa. Berikutnya model perkampungannya memanjang. Ini juga umumnya. Biasanya ini perkampungan memanjang. Ini terdapat di daerah pinggiran sungai, kemudian atau di daerah pinggiran pantai, seperti itu, Nak. Berikutnya kita masuk ke ciri masyarakat desa. Yang pertama jumlahnya kecil, ya jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan kota. Kemudian lahannya lebih luas jelas ya. Berikutnya relatif bersifat homogen. Homogen ini bisa kita lihat dari apanya yang homogen, yaitu mata pencarian. Jadi umumnya kalau dia masyarakatnya petani-petani umumnya, atau kalau nelayan-nelayan gitu. Bisa juga homogen ini bersifat sifat homogen ini dilihat dari misalnya sistem kerabatannya. Misalnya suatu desa itu dihuni hanya masyarakat dengan suku Jawa atau masyarakat dengan suku Batak. Jadi itu bisa dilihat dari homogennya dari segi suku ataupun mata pencarian. Kemudian perilakunya tradisional, yaitulah ciri khas desa. Rasa persaudaraan yang kuat, iya, semangat gotong royong, persaudaraan yang kuat itu terdapat di desa. Taat ajaran agama umumnya karena belum bercampur dengan budaya-budaya luar. Berikutnya ditandai dengan kehidupan yang tenang dan damai. Mata pencariannya umumnya pertanian. Jadi nggak hanya pertanian sebenarnya. Tadi seperti Ibu sampaikan, kalau dia berada di pesisir pantai, tentu mata pencariannya adalah nelayan. Nah, inilah ciri fisik dan ciri masyarakat desa. Kita masuk ke tipologi masyarakat pedesaan. Yang pertama masyarakat berdasarkan aktivitasnya. Jadi ada 3, yaitu tipe masyarakat desa pertanian kalau dia tinggal di daerah tanah yang subur. Misal daerah pegunungan atau daerah dataran rendah di tanah aluvial. Jadi umumnya masyarakatnya adalah bermata pencarian sebagai petani. Kemudian tipe masyarakat desa nelayan. Ini jelas kalau masyarakat itu tinggal di daerah pesisir pantai. Yang ketiga, masyarakat desa industri. Nah, kalau ini desa yang terdapat di dataran rendah, di mana potensi sumber daya alam yang mungkin minim, sehingga lebih pada masyarakat industri. Artinya bukan masyarakat desa ini yang mendirikan industri, masyarakat kota yang mendirikan industri di daerah pinggiran desa, masyarakat desanya bekerja di industri tersebut. Jadi itu 3 tipe masyarakat desa berdasarkan aktivitasnya. Berikutnya berdasarkan pola permukiman. Yang pertama ada tipe masyarakat dengan pola permukiman memanjang, kemudian permukiman mengelompok, permukiman memusat, permukiman tersebar, dan pemukiman mengelilingi fasilitas tertentu. Kita akan bahas lebih detail satu persatu.
Yang pertama, bentuk desa memanjang. Bentuk desa memanjang ini umumnya terdapat di daerah jalan, di sepanjang jalan atau sepanjang aliran sungai ataupun sepanjang garis pantai yang bentuknya memanjang atau linier. Yang kedua, bentuk desa mengelompok. Jadi bentuk desa yang mengelompok ini biasanya terdapat di daerah-daerah transmigran, di mana wilayah ini terdapat di Sumatera ataupun Kalimantan, ataupun di wilayah-wilayah yang dibangun oleh pihak pengembang. Jadi bentuknya mengelompok. Nah, yang ketiga, bentuk desa memusat. Jadi bentuk desa permukiman memusat ini biasanya terdapat di daerah pegunungan yang dihuni oleh penduduk dengan keturunan yang sama. Jadi jumlah penduduknya juga nggak terlalu besar, jadi hanya kisarannya 40 rumah saja. Inilah bentuk desa memusat. Berikutnya, bentuk desa tersebar. Ini juga terdapat di pegunungan, hanya saja pegunungannya pegunungan kapur atau kars, di mana memiliki cadangan air tanah yang dangkal. Itulah pola desa tersebar. Berikutnya, bentuk desa mengelilingi suatu fasilitas. Jadi bentuk desa ini biasanya mengelilingi suatu fasilitas, misalnya mengelilingi danau, mengelilingi waduk atau sumber mata air lainnya. Nah, inilah bentuk desa, bentuk permukiman yang terdapat di desa. Nah, setelah itu kita masuk ke masyarakat, tipologi masyarakat pedesaan. Nah, kalau tadi berdasarkan pola permukiman desanya, sekarang kita masuk ke perkembangan masyarakatnya. Jadi desa itu secara umum ada 3 bagian. Jadi berdasarkan perkembangannya, pertama desa swadaya, kata kuncinya desa yang belum maju. Desa yang belum maju bisa kamu lihat ciri-ciri di sini. Yang pertama masih bergantung pada alam, ya. Kemudian masih memegang teguh adat istiadat dan norma agama. Jadi hampir kadang belum tersentuh sama sekali dengan inovasi ataupun teknologi dari kota. Kemudian melakukan kontak sosial atau interaksi dengan desa lain. Jelas karena belum berinteraksi dengan desa lain ataupun dengan kota. Produksi pertaniannya hanya mampu mencukupi kebutuhan desanya sendiri. Kemudian mata pencarian masih homogen. Jadi kalau petani-petani seluruhnya, kalau nelayan-nelayan seluruhnya, atau kalau peternakan seluruhnya. Tingkat pendidikannya juga masih rendah. Inilah desa yang belum maju. Jadi sebenarnya untuk tahu ciri-cirinya sederhana saja. Kata kunci desa swadaya adalah desa yang belum maju. Nah, berikutnya kita beralih ke desa yang kedua, yaitu desa swakarya. Nah, ini desa peralihan. Jadi peralihan pertengahan. Desa yang sudah mulai maju tapi belum maju seluruhnya. Nah, yang pertama sudah mulai berinteraksi dengan desa lain. Jadi sudah ada kontak sosial antara satu desa dengan desa lain. Kemudian lembaga desanya juga sudah berjalan dengan baik. Tingkat pendidikannya relatif sudah baik walaupun belum keseluruhan. Kemudian sudah melakukan kontak sosial, ya berinteraksi dengan desa lain walaupun intensitasnya masih sedikit ya, masih sedikit sekali, masih kecil. Jadi berikutnya administrasi desa dan lembaga desanya sudah berkembang. Berikutnya mata pencariannya sudah mulai beragam. Jadi kalau tadi di desa swadayanya misalnya petani saja, kalau di sini sudah ada mungkin mata pencarian sebagai pedagang atau misalnya mata pencariannya sebagai peternakan dan juga pertanian. Nah, jadi dia ada lebih dari satu mata pencarian. Nah, yang ketiga adalah desa swasembada, desa yang sudah maju. Jadi ingatnya gampang, nah, desa swadaya belum maju, desa swakarya sudah mulai atau peralihan atau transisi, dan sedangkan desa swasembada desa yang sudah maju. Ciri-cirinya bisa kamu lihat nih. Mata pencariannya sudah beralih ke sektor jasa, jadi lebih ke sektor jasa lah ya. Jadi bukan ke sektor yang primer, tapi sudah yang ke tersier jasa. Kemudian sudah melakukan interaksi dengan desa lain, bahkan dengan kota juga sudah berinteraksi. Nah, berikutnya sarana dan prasarananya sudah lengkap dibandingkan desa lainnya di sebelum desa. Dibandingkan desa swadaya dan swakarya, desa swasembada ini prasarananya lebih lengkap. Kemudian administrasi dan lembaga desanya sudah berfungsi dengan baik. Berikutnya, penyerapan hasil-hasil teknologi dan inovasi dari kota sudah masuk ke desa. Nah, jadi karena sudah melakukan interaksi dengan desa, dengan kota, maka penyerapan teknologi dan inovasi itu sudah sampai ke desa swasembada. Jadi inilah ciri desa swasembada, desa yang sudah maju. Mungkin bisa kamu jumpai di sekitar tempat tinggalmu. Jadi ciri desa swasembada ya. Nah, jadi inilah 3 tipologi masyarakat pedesaan berdasarkan perkembangannya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Nah, jadi tugas untuk hari ini kamu hanya mencatat di buku catatanmu tentang PowerPoint yang Ibu sampaikan dan sudah Ibu jelaskan. Silahkan kamu catat dengan rapi di buku catatanmu. Nah, itulah tugasmu untuk hari ini. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.